Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menemu budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu Tahabipun. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Murdiana, NPM 22411056. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Kaswandi, NPM 24411010, kelas manajemen 24A. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan karyawan. Presentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai mengelola sumber daya manusia dan hubungan karyawan. Baik, yang pertama yaitu manajemen SDM atau sumber daya manusia. Fokus pada pengelolaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi hubungan kerja. Dan Humas (PR) fokus pada pembangunan citra positif dan komunikasi antara perusahaan dengan publik, internal dan eksternal. Baik, apa sih pengelolaan sumber daya manusia? Yang dimana sumber daya manusia atau MSDM merujuk pada individu atau tenaga kerja yang ada di dalam suatu organisasi yang memiliki peran dan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengelolaan MSDM berfokus pada aspek manajerial yang terkait dengan karyawan dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi. Baik, tidak hanya itu saja, tetapi ada beberapa fungsi-fungsi utama manajemen SDM atau sumber daya manusia. Berikut ada beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada rekrutmen dan seleksi, yang dimana menentukan siapa yang perlu direkrut dan dipilih berdasarkan kebutuhan perusahaan. Proses ini mencakup penentu kualitas atau kualifikasi dan yang dapat diperlukan pencarian kandidat wawancara. Proses ini atau proses pemilihan yang sangat efektif. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan. Untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, perusahaan harus menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka. Program ini pengembangan membantu karyawan mencapai potensi maksimal mereka dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu ada manajemen kinerja, yang dimana menilai kinerja karyawan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi ekspektasi dan tujuan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memulai penilaian berkala upah maupun diskusi tenaga area perbaikan. Dan yang selanjutnya ada kompensasi dan tunjangan, yang dimana memberikan gaji dan kompetitif, bonus, insentif, dan tunjangan seperti asuransi kesehatan yang digunakan untuk memotivasi karyawan serta membantu atau membuat mereka tetap setia pada perusahaan kita. Tujuan Humas, membangun dan mempertahankan citra positif. Humas berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan selalu dipandang dengan baik oleh publik yang mencakup konsumen, investor, dan masyarakat umum. Menjaga loyalitas dan kepercayaan stakeholder. Humas bekerja untuk memastikan bahwa stakeholder utama, misalnya pelanggan, investor, dan karyawan, tetap percaya dan loyal kepada perusahaan. Meningkatkan penjualan dan pemasaran. Dengan membangun citra yang positif, Humas berperan dalam menarik pelanggan baru dan menjaga kepuasan pelanggan lama. Kolaborasi antara manajemen SDM dan Humas. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, SDM lebih berfokus pada pengelolaan karyawan dan Humas pada pengelolaan citra dan komunikasi. Perusahaan kolaborasi antara keduanya sangat penting. Berikut adalah beberapa contoh nyata bagaimana SDM dan Humas bisa bekerja sama. 1. Employer branding. Contohnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft sangat bergantung pada kolaborasi antara SDM dan Humas untuk memperkuat employer branding.
SDM bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan program-program pengembangan karir. Sementara Humas memastikan bahwa pesan ini disampaikan kepada calon karyawan melalui media sosial, kampanye iklan, dan artikel di media. 1. Tujuan pengelolaan SDM. Mencapai tujuan organisasi. Karyawan adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen SDM membantu memastikan bahwa individu-individu yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mencapai target organisasi. Peningkatan kinerja dan produktivitas. Manajemen SDM yang baik membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian kompensasi yang sesuai. Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Dengan mengelola kebutuhan dan kepuasan karyawan, SDM berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dan produktivitas. Hubungan masyarakat atau humas adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dan citra organisasi, baik pada publik internal maupun eksternal. Humas berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan. 1. Fungsi-fungsi humas. Komunikasi eksternal. Humas bertugas menyampaikan informasi kepada publik luar mengenai perusahaan melalui media massa, iklan, kampanye sosial, dan platform digital. Ini termasuk penyampaian nilai-nilai perusahaan, produk atau layanan baru, serta pencapaian perusahaan. Komunikasi internal. Humas berperan dalam membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, misalnya melalui buletin internal, email, dan rapat perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan merasa terlibat dan tahu mengenai arah perusahaan. Manajemen reputasi. Mengenai citra perusahaan di mata publik sangat penting. Humas bertanggung jawab untuk menjaga citra positif melalui kampanye PR dan mengelola krisis yang dapat merusak reputasi perusahaan publik. Manajemen krisis. Humas mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi situasi darurat atau negatif, seperti skandal atau kecelakaan, dengan merancang strategi komunikasi yang tepat dan mengelola pemberitaan dengan bijak. Relasi media. Membangun hubungan yang baik dengan media adalah salah satu tugas utama. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur wawancara, siaran pers, dan konferensi pers untuk menjaga hubungan baik. Manajemen kritis. Contohnya adalah, jika terjadi krisis internal seperti PHK massal atau skandal yang melibatkan karyawan, kolaborasi antara SDM dan Humas sangatlah penting. Langkah-langkah kolaborasi. SDM memberikan penjelasan kepada karyawan tentang langkah-langkah yang akan diambil, program pemutusan hubungan kerja yang adil, dan bantuan transisi lagi yang berdampak. Humas menyiapkan pernyataan pers dan mengelola komunikasi dengan media untuk menjaga citra perusahaan. Contoh nyatanya adalah perusahaan besar yang pernah mengalami PHK besar seperti Yahoo dan IBM. Mereka membutuhkan kedua tim untuk bekerja sama menjaga kepercayaan masyarakat dan membantu karyawan yang terdampak. Kampanye kesejahteraan karyawan. Contohnya adalah perusahaan yang peduli terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan sering melibatkan Humas dan SDM dalam penyusunan program kesejahteraan. Langkah-langkah kolaborasi. SDM mengembangkan program kesejahteraan untuk mencakup pelatihan kesehatan mental, sesi olahraga bersama, atau perawatan kesejahteraan. Humas membantu untuk mempromosikan program tersebut kepada karyawan dan memastikan bahwa informasi terkait program ini dapat dijangkau dengan mudah, serta menciptakan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan karyawan di media. Di sini saya memiliki studi kasus, contohnya adalah PT ABC atau perusahaan teknologi. Tantangannya adalah PT ABC menghadapi masalah dalam mempertahankan karyawan berkualitas dan meningkatkan keterlibatan karyawan setelah sebuah evaluasi menunjukkan rendahnya moral dan produktivitas. Langkah 1. Employer Blending SDM. Merancang program pengembangan karir, memberikan pelatihan-pelatihan yang sangat berkala, serta insentif untuk karyawan berprestasi. Humas mendukung dengan mempromosikan keberhasilan karyawan melalui media sosial dan artikel yang menonjolkan prestasi karyawan. Langkah kedua, kampanye kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan dengan pelatihan stres dan keseimbangan kerja hidup diluncurkan oleh SDM.
dan Humas bekerja dengan media untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kesadaran, mengkomunikasikan manfaatnya ke masyarakat umum. Lalu ada langkah ketiga, komunikasi krisis. Ketika ada keluhan dari beberapa karyawan terkait dengan manajemen, segera mengadakan pertemuan untuk menjelaskan situasi dan memberikan solusi. Perusahaan berhasil memperbaiki moral karyawan, meningkatkan retensi, dan memberikan citra publik yang sangat baik, yang akhirnya menghasilkan peningkatan produktivitas dan totalitas yang pelanggan. Langkah ketiga, komunikasi krisis. Ketika ada keluhan dari beberapa karyawan terkait dengan manajemen, segera mengadakan pertemuan untuk menjelaskan situasi dan memberikan solusi. Perusahaan berhasil memperbaiki moral karyawan, meningkatkan retensi, dan memperbaiki citra publik, yang akhirnya menghasilkan peningkatan produktivitas dan loyalitas pelanggan. Tujuan organisasi, karyawan adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen SDM membantu memastikan bahwa individu-individu yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mencapai target organisasi. 2. Peningkatan kinerja dan produktivitas. Manajemen SDM yang baik membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pemberian kompensasi yang sesuai. 3. Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Dengan mengelola kebutuhan dan kepuasan karyawan, SDM berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dalam produktivitas. Selanjutnya, hubungan masyarakat, Humas, PR, hubungan masyarakat, Humas atau PR. Hubungan masyarakat adalah fungsi manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dan citra organisasi, baik kepada publik internal maupun eksternal. Humas berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dalam perusahaan. 1. Fungsi-fungsi Humas, yaitu komunikasi eksternal. Humas bertugas menyampaikan informasi kepada publik luar mengenai perusahaan-perusahaan melalui media massa, iklan, kampanye sosial, dan platform digital ini, termasuk penyampaian nilai-nilai perusahaan sesuai atau layanan baru, serta pencapaian perusahaan. Komunikasi internal. Humas juga berperan dalam membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, misalnya melalui buletin internal, email, dan rapat perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan merasa terlibat dan tahu mengenai arah perusahaan. Ada juga manajemen reputasi. Mengelola citra perusahaan di mata publik sangat penting. Humas bertanggung jawab untuk menjaga citra positif melalui kampanye PR dan mengelola kritis yang dapat merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya, manajemen krisis. Humas mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi situasi darurat atau negatif seperti skandal atau kecelakaan, dengan merancang strategi komunikasi yang tepat dan mengelola pemberitaan dengan bijak. Selanjutnya, relasi media. Membangun hubungan yang baik dengan media adalah salah satu tugas utama Humas. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur wawancara, siaran pers, dan konferensi pers untuk menjaga hubungan baik dengan wartawan dan publik.